warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Anggraini. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBJJ Bandung, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 8603574408. Di sini saya akan membuat video praktikum IPA di SD dengan judul Sifat Cahaya. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan pada praktikum kali ini yaitu busur derajat, alat tulis, kertas, modul yang di dalamnya ada tabel pengamatan, lilin, korek api, senter, sisir sebagai celah cahaya yang telah saya pasang klip, sendok sayur sebagai pengganti lensa cembung dan cermin cekung, cermin datar, dan juga layar atau tabir kertas. Percobaan pertama yaitu pemantulan cahaya tanpa adanya cermin datar. Di sini saya akan menggunakan sisir sebagai celah cahaya. Kemudian kita nyalakan senter. Cahaya senter menembus celah cahaya dan di sini kita dapat melihat tidak ada pemantulan cahaya sehingga tidak menghasilkan sudut pemantulan cahaya. Di sini senter dan celah cahaya memiliki jarak 10 cm sedangkan celah cahaya dengan cermin berjarak 15 cm. Di sini kita dapat melihat bahwa cahaya dapat menembus celah cahaya menuju cermin datar, sehingga cahaya yang memantul searah dengan cahaya yang datang dari senter. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan menggunakan busur derajat. Dapat dilihat ketika I atau sudut datang besarnya 90 derajat, maka R atau sudut pantul jumlahnya pun sama yaitu sebesar 90 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 60 derajat, maka R atau sudut pantul jumlahnya sama yaitu 60 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 30 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya sama yaitu 30 derajat juga. Pada percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan benda. Benda yang akan saya letakkan yaitu lilin. Saya letakkan di depan cermin datar dan saya akan mengamati bayangannya selama lilin ini saya gerakkan di depan cermin datar. Saat saya letakkan lilin ini ke depan, maka bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga mayat. Saat saya geserkan lilinnya, maka bayangannya pun ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Ketika saya dekatkan, maka bayangannya ikut mendekat. Namun ketika saya jauhkan, maka bayangannya pun ikut menjauh. Lalu ketika saya ukur jaraknya menggunakan penggaris, jarak antara lilin dengan kaca sama dengan jarak antara bayangan dengan cermin, yaitu 10 cm. Jadi, bayangan yang terbentuk pada cermin datar yaitu tegak, sama besar, dan juga mayat. Bahan selanjutnya yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sebelum menggunakan cermin cembung, di layar tidak terlihat adanya tanda berkas cahaya. Lalu, ketika kita menggunakan cermin cembung dan posisi layar mendekati arah lilin, di sini juga tidak terlihat adanya tanda berkas cahaya. Lalu, ketika kita menggunakan cermin cembung dan posisi layar mendekati dengan arah lilin, di sini juga tidak terlihat begitu jelas adanya tanda berkas cahaya. Karena sifat dari cermin cembung yaitu menyebarkan pantulan. Bahan selanjutnya yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Dapat dilihat di layar bahwa tidak ada berkas cahaya. Untuk jarak cermin cekung dengan layar yaitu 5 cm. Dan untuk jarak lilin dengan layar yaitu 30 cm. Kemudian
kita amati sifat-sifat pemantulan cahaya pada cermin cekung. Berdasarkan hasil praktikum, diketahui bahwa cahaya memiliki sifat dapat merambat lurus dan dapat dipantulkan. Percobaan celah cahaya menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus. Percobaan dengan cermin datar, cekung, dan cembung menunjukkan bahwa bentuk cermin mempengaruhi bayangan yang dihasilkan. Selain itu, percobaan busur derajat membuktikan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai hukum pemantulan cahaya. Sifat-sifat cahaya tersebut banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada kaca spion, kaca pembesar, senter, dan periskop. Praktikum ini membantu memahami sifat cahaya melalui pengamatan langsung. Like cherry blossoms blooming in the